Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sejarah penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad dan sahabat oleh Thalita Salsabila, kelas B, NIM 193-283, dan Hafiz Bagas Riyantama, kelas B, NIM 193-284. Di sini saya Thalita Salsabila akan menjelaskan sejarah penulisan Al-Quran dan penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad. Pengertian Al-Quran sendiri adalah merupakan kitab suci bagi umat Islam berupa firman Allah yang diturunkan dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad yang kemudiannya tidak pernah berubah dan tetap terpelihara sepanjang zaman. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah pemelihara-pemeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 19. Demikianlah Allah menjamin keotentikan Al-Quran, jaminan yang diberikan atas dasar kemahakuasaan dan kemahatauannya, serta berkat upaya yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya, terutama oleh manusia. Dengan jaminan ayat tersebut, setiap muslim percaya bahwa apa yang dibaca dan didengarnya sebagai Al-Quran tidak berbeda sedikit pun dengan apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW dan yang didengar serta dibaca oleh para sahabat Nabi. Sejarah Al-Quran demikian jelas dan terbuka. Sejak turunnya sampai masa sekarang, ia dibaca hampir oleh setiap muslim sejak dulu hingga sekarang. Sehingga pada hakikatnya Al-Quran tidak membutuhkan sejarah untuk membuktikan keotentikannya. Dengan demikian, pada saat diturunnya Al-Quran, Rasulullah menganjurkan supaya Al-Quran itu dihafal, dibaca selalu, dan diwajibkannya membacanya dalam sholat. Sedangkan untuk penulisan Al-Quran, Rasulullah SAW mengangkat beberapa orang sahabat yang bertugas merekam dalam bentuk tulisan semua wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, di antaranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Sejarah penulisan Al-Quran itu sendiri diawali dengan penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad, lalu dilanjutkan pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar, dan dilanjutkan pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Yang pertama, penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada masa awal Islam, bangsa Arab termasuk sebagai orang yang buta huruf. Hanya segelintir dari mereka yang pandai menulis, dan adapun bukti tegas yang disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang artinya, dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka itu sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Ketika Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad langsung mengingatnya, karena secara pribadi itulah salah satu cara untuk menyelamatkan Al-Quran. Karena catatan sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang ummi yang tidak bisa membaca atau menulis. Kemudian Allah memberi Nabi Muhammad keistimewaan yang tidak pernah diperoleh siapapun. Allah telah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Adapun sebagaimana bukti yang mendukung terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat 16-19 yang memiliki arti, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu, kemudian
sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Sehingga Nabi Muhammad sendiri merupakan sumber rujukan bagi para sahabat atas penghafalan ayat-ayat Al-Quran. Mekanisme penjagaan hafalan bermula dari hafalan Nabi yang pada tiap bulan Ramadan selalu dicek ulang oleh malaikat Jibril dan dilanjutkan oleh para sahabat yang mengecek kepada Nabi sehingga keutuhan Al-Quran sangat terjaga. Secara khusus, Rasulullah tidak hanya mendiktekan ayat demi ayat, tapi sekaligus memberikan petunjuk letak ayat itu di mana. Dengan kata lain, Nabi sudah memberikan petunjuk tentang tartib al-ayat was-suwar. Para penulis wahyu pilihan Rasulullah menulis pada tulang-tulang, pelepah kurma, batu tipis, permukaan batu besar, papan-papan, kulit binatang, pelana-pelana, dan juga dihafal oleh para hafiz muslimin. Alasan banyaknya para sahabat yang menghafal Al-Quran tidak mengherankan, dikarenakan secara tradisional mereka terbiasa dan terlatih dalam menghafal, terutama menghafal syair-syair dan garis keturunan Ansal. Mereka juga sangat mencintai Al-Quran, dan fasilitas alat tulis yang sangat terbatas membuat bangsa Arab mempertahankan tradisi penghafalan tersebut. Baik, materi selanjutnya adalah tentang penulisan Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai khalifah dan menjadi pemimpin umat Islam menggantikan Rasulullah. Selama kepemimpinan Abu Bakar, banyak terjadi kekacauan yang disebabkan oleh banyaknya umat muslim yang murtad, serta munculnya nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perang Yamamah, di mana banyak sahabat penghafal Al-Quran tewas di medan perang. Kondisi ini kemudian menggugah hati Umar bin Khattab untuk meminta kepada Khalifah Abu Bakar tentang pengumpulan tulisan Al-Quran yang kemudian dinamakan dengan mushaf. Umar bin Khattab merasa khawatir bahwa Al-Quran bisa saja musnah bila hanya mengandalkan hafalan, apalagi dengan semakin berkurangnya jumlah penghafal Al-Quran dikarenakan gugur di medan perang. Namun Khalifah Abu Bakar tidak serta-merta langsung menerima usulan dari Umar bin Khattab tersebut. Abu Bakar merasa ragu dikarenakan Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk mengumpulkan tulisan Al-Quran menjadi satu kitab. Namun akhirnya Abu Bakar menerima usulan tersebut setelah benar-benar mempertimbangkannya. Abu Bakar menyadari bahwa pengumpulan Al-Quran merupakan hal yang penting karena di samping untuk kebaikan dan manfaatnya bagi kaum muslimin, namun juga untuk menjaga Al-Quran dari kemusnahan dan juga penyelewengan. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk memimpin proyek pengumpulan Al-Quran ini. Hal ini bukannya tanpa alasan, namun dikarenakan kemampuan Zaid bin Tsabit dalam hal hafalannya yang mumpuni, baik dalam bacaan, tulisan, maupun pemahamannya. Kemudian Zaid bin Tsabit menyetujui permintaan dari Abu Bakar tersebut setelah terjadi diskusi panjang di antara mereka berdua. Beberapa riwayat mengungkapkan tentang cara kerja Zaid bahwa ia telah berusaha untuk menelusuri jejak-jejak orisinil Al-Quran dengan berpijak secara ketat pada dua hal, yaitu Al-Quran yang ditulis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga hafalan para penghafal Al-Quran. Ia sangat berhati-hati dalam penulisannya, bahkan ia tidak menerima apa yang tertulis kecuali dengan dua orang saksi adil yang melihatnya bahwa tulisan ini ditulis di hadapan Rasulullah. Kodifikasi Al-Quran di masa Abu Bakar adalah pengumpulan seluruh ayat Al-Quran dan ditulis menjadi sebuah mushaf atau kitab setelah melalui proses penelitian yang sangat detail, teliti, dan cermat. Para ulama berpendapat bahwa penyebutan Al-Quran dengan mushaf sudah berlaku sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah, mushaf Al-Quran yang satu itu selanjutnya dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab hingga beliau meninggal. Lalu sepeninggal Khalifah Umar bin Khattab, mushaf Al-Quran itu disimpan di rumah salah seorang putrinya yang bernama Siti Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad. Kemudian materi selanjutnya adalah penulisan Al-Quran di masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, penyebaran Islam bertambah luas sampai ke berbagai kota dan daerah. Maka seiring dengan perkembangan umat Islam, gerakan pengajaran Al-Quran pun semakin berkembang. Para qurra atau para ahli bacaan juga tersebar di berbagai wilayah. Mereka mengajarkan berbagai bacaan kepada komunitas masyarakat pada masing-masing daerah. Namun 6 tahun setelah pemerintahan Utsman, pembacaan Al-Quran dengan berbagai huruf ini menyebabkan disintegrasi umat karena beberapa dari mereka saling membanggakan versi qiraahnya dan merendahkan yang lainnya. Mereka saling mengklaim bahwa versi qiraahnya lah yang paling benar. Keadaan tersebut membuat Khalifah Utsman bin Affan cemas.
Kemudian Khalifah Utsman berpendapat agar manusia dihimpun atau disatukan pada satu mushaf, sehingga di antara mereka tidak terjadi perpecahan dan perselisihan. Kemudian Khalifah Utsman mengirim utusan kepada Hafsah dengan pesan, "Kirimkanlah kepada kami suhuf yang ada di tanganmu, sehingga bisa diperbanyak serta disalin ke dalam beberapa mushaf, dan setelah itu akan dikembalikan kepadamu." Kemudian Khalifah Utsman bin Affan mengundang para sahabat penghafal Al-Quran. Akhirnya dicapai kesepakatan bahwa mushaf yang ditulis pada masa Abu Bakar harus ditulis kembali menjadi beberapa mushaf. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Lalu mereka menulis mushaf yang asli ini dalam bentuk beberapa mushaf. Setelah mereka selesai melaksanakan tugas, kemudian Utsman mengembalikan mushaf asli kepada Hafsah. Selanjutnya, Utsman mengirim satu mushaf versi baru ke setiap wilayah dan memerintahkan agar semua mushaf lain dibakar. Hasil mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan istilah penulisan Utsmani atau mushaf Utsmani dan masih digunakan hingga saat ini. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam hal penulisan maupun materi di dalam presentasi kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.